Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini, di pertemuan perdana ini kita akan membahas mengenai keragaman di Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang biasa disingkat dengan SARA. Sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi pembelajarannya adalah memahami keragaman yang ada di Indonesia. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Di sini ada dua tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian dan bentuk-bentuk keberagaman masyarakat, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat. Keragaman di Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita masuk ke materi bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Nah, kemajemukan atau keragaman tersebut terjalin dalam satu ikatan sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Nah, keragaman ini bermacam-macam bentuknya seperti suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Kita masuk ke arti keragaman masyarakat, yaitu merupakan suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki perbedaan dalam berbagai hal, terutama suku, bangsa, ras, agama, ideologi, serta budaya. Nah, jika kita berbicara mengenai keragaman masyarakat, maka akan ada istilah-istilah yang akan digunakan dalam menggambarkan masyarakat yang majemuk, antara lain pluralitas, heterogen, dan multikultural. Faktor penyebab keragaman di Indonesia. Apa aja sih faktor penyebab keragaman di Indonesia? Nah, yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, kemudian dua samudra, Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Nah, kondisi yang strategis ini menjadikan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Keberadaan lalu lintas perdagangan tersebut tidak hanya membawa berbagai komoditas barang, melainkan juga memberikan pengaruh kebudayaan terhadap budaya Indonesia. Kemudian kondisi negara kepulauan. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas beribu-ribu pulau secara fisik, baik itu pulau besar maupun pulau kecil. Dan yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam, Tadi kondisi alam masing-masing wilayah Indonesia itu berbeda. Yang masyarakat pesisir, maka mata pencahariannya cenderung menjadi nelayan. Sedangkan masyarakat pegunungan memiliki tanah yang subur, itu mayoritas dengan pertanian, Kemudian keadaan transportasi komunikasi, Komunikasi ini mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia, Tadi ketika masyarakat di pesisir dan masyarakat di pegunungan, mereka akan mempunyai perbedaan dalam berkomunikasi. Yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan, Nah, tadi seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah merupakan jalur perdagangan, maka tadi akan ada masyarakat yang mudah menerima perubahan yang dibawa oleh orang asing, Ada juga yang sulit untuk menerima perubahan. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Kita mulai masuk ke bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama adalah keberagaman ras. Ras adalah pembedaan manusia berdasarkan ciri fisik atau pengelompokan berdasarkan ciri biologis. Jadi ras ini berdasarkan ciri fisik. Nah, secara umum pengelompokan ras di Indonesia yaitu yang pertama golongan Papua Melanesoid.
persebarannya ada di Pulau Papua, Kai, dan Aru. Kemudian yang kedua golongan Negroid, persebarannya di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Andaman. Yang ketiga golongan Wedoid, persebarannya di Siak, Jambi, Enggano, Mentawai, Toala, Tokea, dan Kepulauan Muna. Dan terakhir adalah golongan Melayu Mongoloid. Nah, Melayu Mongoloid ini dibagi menjadi dua, ya, Melayu tua. Itu persebarannya ada suku Batak, Toraja, dan Dayak. Kemudian Melayu muda, itu persebarannya ada suku Jawa, Bali, Madura, dan Banjar, ya. Nah, dari golongan ini kita termasuk ras mana nih, ya? Silakan dilihat. Kemudian kita masuk ke keragaman. Tadi setelah keragaman ras, kita masuk ke keragaman suku. Nah, suku merupakan sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Nah, contoh daerah di Indonesia memiliki suku bangsa, yaitu misalnya daerah Jawa. Daerah Jawa itu sukunya adalah suku Jawa, suku Sunda, dan Madura. Nah, daerah Sumatera, ya, itu ada suku Aceh, Batak, Minangkabau, Lampung, Bengkulu. Kemudian di Sulawesi, daerah Sulawesi itu ada suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Manado. Daerah Nusa Tenggara itu ada suku Bali, Lombok, Sumbawa, Sasak, Bima, dan Timor. Daerah Papua itu ada suku Domas dan suku Dani. Dan terakhir di daerah Maluku itu ada suku Ambon, Ternate, Sangihe, dan Halmahera. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu, pemaparan dari Ibu di pertemuan hari ini, ya, mengenai keberagaman di Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai keragaman ras dan juga keragaman suku. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai keragaman yang lain. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.